Sebelum kita memulai pembahasan ini, dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi. Oke? Kita langsung saja ke pembahasan. Cerita ini dimulai dari sebuah kota yang bernama Tokyo. Kota itu selalu mengalami cuaca yang buruk, yaitu hujan. Ada seorang gadis remaja yang bernama Hina Amano. Di saat itu, Hina sedang merawat ibunya yang sakit. Beberapa saat kemudian, Hina melihat sinar matahari yang kecil. Sinarnya itu mengarah ke suatu tempat. Hina penasaran dengan sinar matahari itu, jadi dia langsung pergi ke tempat arah sinar. Ternyata, sinar matahari itu mengarah ke atap gedung yang terbengkalai. Di sana ada sebuah kuil. Hina mencoba melewati gerbang kuil yang ada di sana. Ketika Hina melewatinya, tiba-tiba Hina dipindahkan sebentar ke dunia lain. Dunia itu bernama Dunia di Atas Langit. Lalu, Hina kembali lagi ke Tokyo dan cuacanya menjadi cerah. Selanjutnya, ada murid SMA yang bernama Hodaka Morishima. Dia berada di sebuah kapal sebagai penumpang dan pergi menuju kota Tokyo. Di tengah perjalanan, Hodaka terkena serangan hujan yang besar. Lalu, dia diselamatkan oleh penumpang lain yang bernama Keisuke Suga. Diketahui, Hodaka melarikan diri dari rumahnya di pulau lain dan mau pindah ke Tokyo. Hodaka ingin mencari pekerjaan di Tokyo. Kemudian, Hodaka sudah tiba di Tokyo. Di saat itu, kotanya selalu hujan setiap hari. Hodaka mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, tapi tidak diterima. Dia tidak diterima karena masih SMA. Hari-hari terus berlanjut. Uang yang dibawa Hodaka mau habis. Dia berencana untuk menghemat uangnya. Hodaka menemukan pistol di tempat sampah dan dia membawanya. Lalu, Hodaka bertemu dengan Hina di sebuah tempat makan. Hina bekerja di tempat itu dan dia memberikan makanan gratis kepada Hodaka. Keesokan harinya, Hodaka mau pergi ke tempat Keisuke untuk mencari pekerjaan. Di sana, ada seorang gadis yang bernama Natsumi. Keisuke menjelaskan pekerjaannya, yaitu membuat artikel. Keisuke menyuruh Hodaka untuk mencari artikel tentang legenda urban. Contohnya, rumor tentang gadis pencerah. Gadis yang dapat mengubah hujan menjadi cerah. Hodaka akan menjadi karyawan baru di perusahaan kecil milik Keisuke. Kehidupan Hodaka terus berlanjut di perusahaan itu. Kegiatannya membersihkan tempat, mengurus barang Keisuke, dan membuat artikel. Biasanya, mereka melakukan wawancara juga kepada orang-orang di kota. Lalu tiba di suatu hari, Hodaka melihat Hina di suatu jalan. Hina seperti diajak orang untuk bisnis prostitusi. Hodaka tidak membiarkannya. Dia mengacungkan pistol untuk mengancam dan pergi membawa Hina. Mereka pergi ke gedung terbengkalai. Hina sedikit kesal dengan Hodaka karena pistol tersebut. Jadi, Hodaka membuang pistolnya. Hina memberitahu Hodaka bahwa dia sudah dipecat. Kemudian, Hina mengajak Hodaka pergi ke sebuah kuil. Di saat itu, Hodaka mengetahui bahwa Hina adalah gadis pencerah. Hina bisa mengendalikan cuaca yang awalnya hujan menjadi cerah. Efeknya hanya sebentar dan mencerahkan sebagian daerah. Diketahui, umur Hodaka adalah 16 tahun, sedangkan Hina adalah 17 tahun. Selanjutnya, Hodaka mendapat informasi, yaitu ada benda yang aneh jatuh dari langit. Bentuknya seperti ikan yang transparan. Setelah itu, Hodaka pergi ke rumah Hina. Dia mengajak Hina untuk melakukan pekerjaan baru, yaitu menjual cuaca kepada orang-orang. Diketahui, Hina tinggal bersama adiknya. Namanya adalah Nagi, sedangkan ibunya sudah meninggal. Keesokan harinya, Hodaka dan Hina pergi melakukan pekerjaan tersebut. Nagi juga ikut karena diajak oleh Hodaka. Di hari itu, Hina mengubah hujan menjadi cerah di sekitar pasar. Mereka mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya, mereka melanjutkan pekerjaan itu lagi berhari-hari. Banyak orang yang memesan itu untuk mencapai tujuannya. Contohnya, orang yang membuka acara di luar ruangan. Secara bersamaan, Hodaka mulai suka kepada Hina. Hodaka sudah jarang bekerja di perusahaan Keisuke karena sudah memiliki pekerjaan baru dengan Hina. Hari-hari terus berlanjut. Hodaka bertemu dengan Taki. Hodaka berencana untuk mengambil satu pesanan terakhir, lalu berhenti sementara. Diketahui, Hina mau ulang tahun. Hodaka mau memberikan hadiah untuknya. Saat membeli, dia bertemu dengan Mitsuha. Tiba di hari pesanan terakhir. Yang memesan adalah Keisuke.
Dia ingin mencerahkan di daerah taman agar anaknya bisa bermain. Keisuke punya anak yang bernama Moka, sedangkan istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dulunya, Keisuke juga kabur ke Tokyo saat masih remaja. Jadi, Keisuke mirip dengan Hodaka. Setelah itu, Hodaka dan Hina pulang bersama-sama. Di tengah perjalanan, Hina memiliki efek samping, yaitu sebagian tubuhnya transparan. Kemudian, mereka sudah sampai di rumah Hina. Ada polisi yang datang ke rumah Hina. Polisi tersebut sedang mencari Hodaka karena dia kabur dari rumah dan terdaftar sebagai orang hilang. Hina berbohong dan polisi pergi. Tiba-tiba, Keisuke datang dan mau berbicara dengan Hodaka. Keisuke dicurigai oleh polisi karena melakukan penculikan anak. Jadi, dia menyuruh Hodaka untuk pulang ke tempat asalnya. Hina menyuruh Hodaka untuk pulang juga, tapi Hodaka tidak mau. Dia ingin bersama dengan Hina dan Nagi. Mereka bertiga kabur bersama-sama. Kondisi kota Tokyo di saat itu berubah menjadi hujan yang lebih parah dari sebelumnya. Lalu, ditambah lagi menjadi turun salju. Hodaka menjadi buronan karena ketahuan memakai pistol. Dia berhasil kabur bersama Hina dan Nagi. Mereka langsung menginap di sebuah hotel yang mewah. Saat jam 12 malam, Hodaka memberikan hadiah kepada Hina karena dia ulang tahun yang ke-18. Hadiahnya adalah cincin. Di saat itu juga, Hina memberitahu Hodaka bahwa dia ditakdirkan menjadi tumbal agar cuaca selalu membaik. Semakin banyak Hina melakukan kemampuannya, maka semakin banyak bagian tubuhnya yang transparan, sehingga bisa menghilang. Hodaka tidak mau kehilangan Hina. Hodaka menyuruh Hina untuk berhenti menjadi gadis pencerah. Tiba-tiba, Hina pindah lagi ke dunia di atas langit. Lanjut di pagi hari, Hodaka terbangun dari tidurnya. Di sana Hina sudah menghilang. Ada polisi lagi yang datang mengincar Hodaka. Di hari itu, cuacanya menjadi cerah di seluruh kota. Cincin yang diberikan ke Hina jatuh dari atas langit. Setelah itu, Hodaka dibawa ke tempat polisi. Polisi memberitahu Hodaka bahwa Hina berumur 15 tahun berdasarkan informasi yang dia dapat. Jadi, Hodaka lebih tua daripada Hina. Saat sudah sampai di tempat polisi, Hodaka kabur untuk mencari Hina. Lalu, Hodaka bertemu Natsumi yang sedang membawa motor. Dia mau naik motor bersama Natsumi. Diketahui, Nagi dibawa ke pusat rehabilitasi anak. Nagi membuat rencana untuk kabur dari tempat itu. Hodaka menyuruh Natsumi untuk pergi ke gedung terbengkalai yang memiliki kuil di atapnya. Itu adalah tempat Hina mulai menjadi gadis pencerah. Di tengah perjalanan, motornya tidak bisa jalan lagi karena banjir yang dalam. Hodaka tetap melanjutkan perjalanannya dengan berlari sendirian. Beberapa saat kemudian, Hodaka sudah sampai di gedung tersebut. Dia bertemu dengan Keisuke, dan Keisuke menahannya. Dia ingin Hodaka kembali ke tempat polisi agar bebas dari masalahnya dengan Hodaka. Hodaka tidak mau kembali dan ingin bertemu dengan Hina. Di saat itu juga, Hodaka mengambil pistolnya yang pernah dia buang di gedung itu. Beberapa polisi pun datang menemui mereka. Hodaka menjelaskan ke semuanya lagi bahwa dia ingin bertemu dengan Hina. Polisi tidak peduli dengan itu dan mau menahan Hodaka. Keisuke berubah pikiran. Dia membantu Hodaka pergi ke kuil. Tiba-tiba, Nagi juga datang dan membantu Hodaka. Akhirnya, Hodaka berhasil mencapai kuil tersebut dan dia melewati gerbang kuil. Hasilnya, dia dipindahkan ke dunia di atas langit dan di sana ada Hina. Hodaka bisa bertemu dengan Hina lagi. Mereka berdua terjun bebas bersama-sama. Hodaka menyuruh Hina kembali pulang. Dia juga menyuruh Hina untuk tidak melakukan kemampuannya lagi. Jadi, mereka berdua kembali lagi ke kuil. Kondisi cuaca di kota pun berubah dengan cepat, yang awalnya cerah menjadi hujan lebat. Dimulai dari hari itu, Hodaka masih tetap diincar polisi. Dia menjalani pengadilan dan diberikan pembebasan bersyarat. Hujan di kota Tokyo tidak pernah berhenti. Lama-kelamaan, kota Tokyo menjadi banjir dan mau tenggelam. 3 tahun kemudian, Hodaka sudah berada di tempat asalnya dan sudah lulus SMA. Dia mau pergi lagi ke Tokyo menggunakan kapal. Setelah tiba di Tokyo, Hodaka mau mencari kerja. Kondisi kota Tokyo saat itu sudah tenggelam sebagian. Keisuke memberitahu Hodaka bahwa hujan di kota Tokyo bukanlah kesalahan siapapun. Lalu, Hodaka pergi mencari Hina. Akhirnya, Hodaka bertemu dengan Hina lagi. Oke teman-teman, jadi inilah seluruh alur cerita anime
Ten Kinoko